Hai, saya Felix Fernand Hosyanto dari 12 IPA Denio. Saya akan melakukan praktikum Ingenhaus. Tujuan percobaan Ingenhaus adalah mengetahui produk hasil fotosintesis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah hidrilla SP, soda kue, baskom, air, botol air minum, gayung, dan timer. Berikut ini adalah prosedur yang dilakukan. Ambil hidrilla dan letakkan pada botol pertama. Kemudian, masukkan air ke dalam botol hingga penuh. Botol akan diletakkan secara terbalik. Masukkan soda kue dan hidrilla ke dalam botol kedua. Kemudian, isi air hingga penuh seperti yang dilakukan pada botol pertama. Hidrilla pada botol pertama dan kedua ini akan ditaruh di tempat terang. Sedangkan untuk hidrilla yang akan ditaruh di tempat gelap, lakukan hal yang sama seperti hidrilla pertama. Tidak ada soda kue yang ditambahkan. Tempatkan kedua botol pertama di tempat terang dan botol ketiga di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Nyalakan timer yang diatur ke 30 menit. Setelah 30 menit, amati hasil yang diperoleh. Hasil percobaan yang diperoleh adalah pada botol pertama dengan hidrilla yang ditaruh di tempat terang dan tidak ditambah soda kue, terdapat banyak gelembung udara yang terbentuk. Rongga udara yang terbentuk juga besar. Sedangkan pada botol kedua yang ditambahkan soda kue, gelembung udara yang terbentuk lebih banyak. Rongga udara yang terbentuk lebih besar daripada yang tidak ditambahkan soda kue.
Untuk hidril yang ditaruh di tempat gelap, gelembung udara yang terbentuk hanya sedikit. Rongga udara pun paling sedikit dibandingkan dengan dua botol pertama. Fotosintesis merupakan salah satu contoh proses anabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Pada dasarnya, reaksi fotosintesis pada tumbuhan akan menghasilkan oksigen, glukosa, dan uap air. Percobaan Ingenhousz utamanya akan membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Selain itu, kita juga dapat mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, misalnya intensitas cahaya dan kadar karbon dioksida. Pada botol yang ditempatkan di tempat terang tanpa penambahan soda kue, terlihat banyak gelembung udara yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan hidrilla sp berfotosintesis menghasilkan oksigen, di mana cahaya matahari turut berperan dalam proses fotosintesis ini. Pada botol berisi hidrilla yang diberi soda kue dan ditempatkan pada tempat terang, gelembung udara yang dihasilkan lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan soda kue dalam air akan melepaskan lebih banyak karbon dioksida, sehingga oksigen yang dihasilkan pun menjadi lebih banyak. Selain itu, banyak gelembung udara yang menempel atau berada di sekitar dinding botol. Konsentrasi karbon dioksida merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis. Semakin banyak gas oksigen yang dihasilkan, rongga udara yang terbentuk pada bagian atas botol yang dibalik akan semakin besar. Selanjutnya, pada hidrilla di botol yang ditempatkan di tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari secara langsung, terdapat pula gelembung udara meski dalam jumlah yang sedikit. Hal ini menunjukkan fotosintesis tetap terjadi, akan tetapi kadar oksigen yang dihasilkan lebih rendah yang terlihat dari sedikitnya jumlah gelembung udara dan sedikitnya rongga udara yang terbentuk. Oleh sebab itu, intensitas cahaya termasuk faktor lain yang mempengaruhi laju fotosintesis. Pada dasarnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis, misalnya panjang gelombang cahaya, suhu, ion anorganik, dan zat inhibitor selain intensitas cahaya dan konsentrasi karbon dioksida. Tapi, pada percobaan kali ini, kita hanya fokus pada dua faktor, yaitu intensitas cahaya dan konsentrasi karbon dioksida. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa hidril yang diletakkan pada tempat terang tanpa penambahan soda kue akan mempunyai banyak gelembung udara yang muncul dan rongga udara yang terbentuk besar. Jika dilihat pada hidril yang diletakkan pada tempat terang dengan penambahan soda kue, karbon dioksida lebih banyak sehingga lebih banyak gelembung udara yang muncul dan rongga udara yang terbentuk adalah yang paling besar. Nah, jika dilihat pada hidril yang diletakkan pada tempat gelap tanpa penambahan soda kue, gelembung udara yang muncul sangat sedikit dan rongga udara adalah yang paling sedikit. Jadi, fotosintesis menghasilkan oksigen dan laju fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis yaitu intensitas cahaya. Faktor lain adalah konsentrasi karbon dioksida. Sekian dan terima kasih.